Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman-teman semuanya. Kembali saya akan menjawab satu pertanyaan dari masyarakat, yaitu apakah seorang ibu tiri bisa mendapatkan harta dari almarhum ayahnya dan almarhum ibunya. Jadi ceritanya ada seorang anak yang bertanya bahwa dia mempunyai ibu tiri. Ayah kandungnya meninggal dunia, yang sebelum ibu kandungnya juga sudah meninggal dunia, dan ayahnya ini menikah kembali, yaitu kemudian mempunyai ibu tiri. Yang sekarang ini ayahnya telah meninggal dunia. Pertanyaannya, apakah ibu tirinya tadi bisa mendapatkan harta dari ayahnya, dan di situ juga ada harta almarhum ibunya. Ya, teman-teman semuanya, jadi untuk menjawab hal tersebut saya akan mencoba menggunakan warisan perdata dan juga kewarisan Islam, yaitu yang terdapat di dalam kompilasi hukum Islam. Secara hukum, jadi prinsipnya bahwa warisan itu akan timbul ketika terjadi dua hal, mau di waris perdata maupun di waris Islam. Pertama, apabila memang yang pewarisnya itu telah meninggal dunia. Pewaris itu adalah yang mempunyai harta meninggal dunia. Kemudian ada hubungan darah. Hubungan darah itu yang menjadi ahli waris. Tidak ada hubungan darah, tapi dia sebagai istri atau suami. Begitu juga sama di kompilasi hukum Islam juga seperti itu. Jadi ada hubungan darah. Tidak ada hubungan darah apabila memang suami atau istri juga bisa mendapatkan dari warisan dari pasangannya yang telah meninggal dunia terlebih dahulu. Nah, dalam konteks ini, apakah ibu tiri itu berhak mendapatkan warisan? Nah, apabila ibu tiri dinikah secara sah oleh ayahnya atau suaminya, maka dia berhak mendapatkan warisan dari harta suaminya gitu. Karena dijelaskan tidak mempunyai hubungan darah, tapi suami atau istri itu berhak mendapatkan warisan dari pasangannya. Meskipun ini adalah istri kedua, katakanlah ibu tiri dari yang bertanya. Nah, hanya mana harta yang berhak untuk diwariskan. Tentunya tidak semua harta juga yang didapat ketika proses pernikahan dengan istri pertamanya. Nah, katakanlah bagaimana kira-kira pembagiannya. Katakanlah ketika menikah dengan istri pertama mempunyai harta 100 juta. Nah, ini tidak semua harta 100 juta juga yang akan diwariskan kepada ibu tirinya atau istri keduanya, karena sebelumnya sudah mempunyai istri gitu. Nah, caranya adalah dari harga 100 juta tersebut dibagi dua terlebih dahulu, jadi 50 juta, 50 juta. Nah, harta bersama yang 50 juta inilah yang haknya suaminya, inilah yang akan diwariskan kepada istrinya, yaitu tadi ibu tirinya dan juga anak-anak ayahnya begitu. Nah, yang sebagai catatan bahwa si ibu tiri ini tidak mempunyai anak gitu, tidak mempunyai anak. Apabila memang si ibu tiri itu mempunyai anak, ya harta 50 juta tadi dibagikan kepada istrinya atau tadi ibu tiri yang bertanya, dan juga misalkan ada anaknya gitu. Tapi apabila tidak mempunyai anak, ya tentunya yang berhak mendapatkan waris adalah ibu tiri atau istrinya dan juga anak-anak ayahnya yang telah meninggal terlebih dahulu. Tapi yang sebagai catatan tadi bahwa harta yang atas nama ayahnya saja atau atas suaminya saja yang berhak diwariskan kepada istrinya. Sementara separuh bagian tadi
yang katakanlah itu menjadi harta bersama yang dibagikan kepada ibunya, ibu kandungnya yang bertanya ini, itu tentunya ibu tiri tidak berhak atas harta itu. Yang berhak atas ibu kandungnya tentunya ya anak kandungnya begitu. Nah kemudian mana lagi yang kira-kira menjadi harta suaminya gitu. Pertama tadi adalah sudah harta bersama, separuhnya harta bersama. Apabila memang ayahnya atau ini suaminya, maksudnya ayahnya yang bertanya maupun suaminya yang katakanlah tadi ibu tiri tadi, ada mempunyai harta bawaan, kemudian ada warisan dari orang tua sebelumnya, itu juga menjadi harta waris begitu ketika dia meninggal dunia, yang berhak diberikan kepada ahli warisnya. Ahli warisnya tadi siapa? Ya ibu tirinya, ibu tiri yang bertanya, dan anak-anaknya. Intinya bahwa yang berhak diwariskan adalah harta yang atas nama ayahnya atau harta atas nama suami ibu tirinya begitu. Jadi apa-apa saja itu yang tentunya dari harta yang bersama tadi adalah separuhnya dulu, tidak semua juga, jadi separuhnya juga untuk ibunya yang mungkin telah meninggal dunia, tapi itu katakanlah menjadi harta ibunya yang akan diwariskan kepada ahli warisnya. Ya, nah kira-kira pembagiannya berapa ya? Nah kalau secara hukum perdata maka dibagi rata. Misalnya harta suaminya semuanya ada berapa ya, katakanlah ya 100 juta misalkan, maka itu dibagi sama rata antara ibu tirinya dengan anak-anaknya, anak-anak ayahnya begitu. Nah bagaimana dengan pembagian di dalam kompilasi hukum Islam? Kalau kita lihat di dalam pasal 180 kompilasi hukum Islam bahwa janda, nah ini janda itu mendapatkan 1/4 apabila tidak mempunyai anak. Dan apabila mempunyai anak, artinya yang meninggal ini mempunyai anak, maka janda berhak mendapatkan 1/8 begitu. Ya. Nah, kemudian anak perempuannya juga diatur juga di dalam kompilasi hukum Islam bahwa dia berhak juga mendapatkan warisan begitu. Ya, kira-kira teman-teman semuanya kira-kira seperti itu. Jadi meskipun ibu tiri tetap dia berhak mendapatkan warisan tapi dari suaminya, harta yang atas suaminya, makanya harus dipilah-pilah terlebih dahulu mana yang harta suaminya begitu. Kalau tadi sebelumnya dia sudah bekerja bersama istri yang pertama, yaitu sebagiannya adalah berhak yang haknya istri yang pertama, separuhnya adalah punya suaminya begitu. Ya teman-teman semuanya kira-kira seperti itu. Intinya bahwa ibu tiri bisa berhak mendapatkan warisan tapi dari harta yang atas nama suaminya saja gitu. Sementara harta yang sebagian atas nama ibunya atau istri pertama ya tidak diwariskan kepada istri kedua atau ibu tiri ini yang bertanya. Ya terima kasih teman-teman semuanya. Mohon maaf kalau ada kata-kata yang salah. Silahkan like dan subscribe channel ini agar bisa mendapatkan informasi-informasi berikutnya dari kami. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.